Wong dia bukan pejabat. Oh, iya. Dia pakai ijazah itu kan jadi dosen. Guys, Ya. 500 halaman buku yang bakal diterbitin oleh Rismond dan kawan-kawan. Katanya sih sudah launching. Ya. Agendanya itu di UGM. UGM. Tapi kayaknya ketolak kemarin. Nggak ada beritanya, Nggak nggak ada. ada viral-viralnya. Kayaknya tadi mereka udah siaran langsung sih. Jumpa pers sudah. Jumpa pers sudah. Biasalah kan komunitas jumpa pers. Ya. Aku bersama Bang Leo, guys. Ya. Siap. Bang Billy. Siap, Bang Billy. Ya, kita mau bahas soal isu kisruh ijazah palsu yang tak berkesudahan. Ya. Kalau ente membacanya gimana sih? Ya, ijazahnya Pak Jokowi dulu nih. Iya, memang ijazahnya Jokowi. Kita nggak penting bahas ijazahnya Rismond karena ijazahnya Rismond itu udah jelas palsu gitu. Karena masih dipertanyakan. Akhirnya Kalau aku sih anggap palsu. Kenapa aku bilang palsu? Karena dia belum pernah memberikan klarifikasi yang menunjukkan bahwa benar-benar ijazahnya asli. Karena yang dia sampaikan waktu di news misalnya sama Bang Andi Azwan itu lebih ke soal hanya mau mempertegas bahwa dia punya beasiswa. Go basu ke apa itu? baru dia punya paten. Itu pun patennya sebenarnya tertolak gitu kan kalau kita mau analisa. Dia punya jurnal ya. Jurnalnya yang nggak jelas yang mana. Tapi Scopus dan juga tesis disertasinya itu nggak nongol di bank datanya Jepang gitu. Nah, sebenarnya dia cuma konfirmasi itu. Dia tidak pernah mengkonfirmasi bahwa lo ijazahnya Jepang itu yang saya punya Yamaguchi memang warnanya putih, berbeda dengan Yamaguchi miliknya yang reguler karena aku bukan program reguler ya. Coba dia jawab kayak gitu. Ada yang kelas karyawan gitu kan gitu ya. Jadi aku anggap tetap itu kategorisasinya palsu kecuali dia klarifikasi dan menjelaskan secara komprehensif. Kan gitu. Ini orang-orang bilang dia bukan pejabat. Dia pakai ijazah itu kan jadi dosen. Jadi dosen Duit, Pak, ngajar. itu. Uang negara. Menghasilkan. Ya. Ya. Gitu, Fred. Jadi menurut Abang palsu ya, fix terverifikasi lah ya. Ya, kalau aku masih menilainya palsu. Karena itu tadi tidak sama dengan ijazah pada umumnya. Kan gitu. Kalau dia mau bilang Pak Jokowi palsu, teman-teman Pak Jokowi sampaikan Udah jelas jelas. UGM sampaikan jelas. Dekannya. Iya, ada dekan, ada termasuk juga Bareskrim. Verifikasi verifikasi faktual dari KPU. Ya. Dan juga foto ijazahnya ada, wisudanya ada. Dan banyak data-data yang diperlihatkan oleh Bareskrim. Rismond? Nggak ada. Dia cuma lihat kertas-kertas yang sebenarnya kertas-kertas itu sulit kalau mau dikategorisasi sebagai lulusan yang menguji Jepang. Kuliah di Jepang iya. Tapi lulusan tunggu dulu. Iya, kan daftar gampang sebenarnya ya kan. Iya. Bisa aja dia kuliahnya sebentar doang 6 bulan ya kan. Iya. Ya, terus online lagi kan, habis itu nggak dilanjutin lagi ya. Betul. Jadi palsu ya itu bisa jadi note kita. Nah tadi kita mau bahas ini ya soal ijazah palsu Pak Jokowi ya. Gimana sih perkembangannya nanti ini akan kedepannya? Kalau menurut lo dulu deh Bang. Kalau aku tetap fix ini kan hari Jumat mereka dipanggil nih, beberapa yang kemarin menolak akhirnya dipanggil yang kedua. Karena yang paling menarik Polda tidak menerima alasan apapun. Jadi panggilan yang kedua itu bukan perubahan jadwal melainkan panggilan yang kedua. Jadi kalau panggilan kedua nggak datang ya udah mereka kategorinya dijemput paksa. Kan gitu. Nah, sehingga itu sekarang ya prosesnya adalah langsung menentukan status mereka. Ya boro-boro aja si Rismond mau bawa buku penelitian 500 halaman dia mau perlihatkan kepada Bareskrim kepada Polda. Aku yakin itu isinya juga pasti akan diketawain oleh penyidik gitu. Serius. Karena memang coba? Lo kasih tahu sama aku, kira-kira apa yang kemudian menjadi argumentasinya si Rismond yang belum terbantah? Apa coba? Udah semua, ya udah semua. Bang Joshua udah bantah semua itu. Nggak usah Bang Joshua, Vicky Himpong. Kita juga lihat-lihat sembarangan kasat mata. Udah ini, foto. Nah ini ada Vicky Himpong. Kok namaku disebut? Siapa lo? Iya. Itu kita tinggi tengah begini ya. Iya makanya. Tangga itu. Tinggi kita tangga nih. Ya kan? Oke. Ente sepakat nggak bahwa
ijazahnya Pak Jokowi itu yang kemudian ditemukan oleh Rismond palsu dengan segala analisanya, mana yang nggak terbantah? Soal apa coba? Semuanya terbantah. Semuanya terbantahkan. Kan gitu. Apa? Coba dia lagi bilang mungkin nggak bisa terbantahkan ijazah Rismond yang akan diverifikasi Jepang. Iya, biar nggak diverifikasi, kita verifikasi udah jelas palsu. Udah palsu itu. Iya, kan gitu. Itu sih kalau aku. Ada kabar terbaru lagi nggak dari Vicky, kan dia sempat viral juga tuh tentang Ella dengan. Jadi kita sudah nggak bahas soal Ella. Kita menghormati pandangan dari Pak Joshua Sinambela. Dia mengatakan bahwa kalau sesuatu yang ada analog itu sudah tidak bisa lagi diteliti atau dilakukan uji secara digital forensik karena analognya ada. Makanya sampai hari ini sudah nggak bahas lagi. Hanya ada yang miring-miring topinya itu yang masih bahas sampai hari ini. Nah, ada yang menarik waktu Rismond bilang bahwa salah itu ahlinya Jokowi yang mengatakan, ya Bang Joshua ya, bahwa analisa tentang digital forensik banyak dokumen atau dalam catatan sejarah ada dua dokumen yang dianalisa secara digital forensik, padahal dokumen analog. Pertama itu dokumen yang tentang bus, itu ya apa ya itu ya killing apa ya, aku kok lupa ya. Astagfirullahaladzim. Yang kedua buku diarinya Hitler. Pertama, aku mau ingin tegaskan, buku diarinya Hitler itu dianalisa secara forensik, bukan digital forensik. Iya, wong si siapa namanya itu, si Hamilton gak siapa yang melakukan analisa tanda tangan, kertas, tinta. Jadi bukan foto yang kemudian dianalisa. Jadi analognya. Iya, analognya gitu. Jadi per lembar, termasuk dalam hal ini tanda tangan. Nah, yang kedua soal killing yang menceritakan tentang Bush itu ya, mantan Presiden Bush itu memang dianalisa secara digital. Tapi jangan lupa, kenapa dianalisa secara digital? Karena analognya sudah hilang, konon sudah dibakar. Ya, zaman dulu. Iya, dibakar, setelah itu diberikanlah nota-nota itu. Nah, nota-nota itu diklaim hasil mesin tik. Ternyata kalau hasil mesin tik seharusnya fontnya bukan Times New Roman. Jadi wajar kalau kemudian dianalisa secara digital gitu loh. Karena memang bukan problem kertasnya yang dipersoalkan, tapi font. Tapi kan kalau fontnya Pak Jokowi itu bukan dari mesin tik, memang dari mesin cetak yang kemudian fontnya mirip Times New Roman itu persis. Dan itu banyak skripsinya Pak Jokowi, bukan cuma ijazah dan skripsinya Pak Jokowi, teman-temannya juga. Ditemukan juga kan di perpustakaan. Iya. Bang Joshua kan perlihatkan itu kemarin. Hukum, Fakultas Kehutanan, yang dari 89, 90 sampai dengan 85 bahkan ada 82 itu semuanya fontnya mirip dengan miliknya Pak Jokowi. Jadi Bang Rismond ini dia mempertahankan argumentasi yang keliru dan problemnya adalah didukung sama pendukung-pendukungnya. Oh, inilah analisa yang paling hebat, ini ilmiah. S2, S3 yang Waguchi. Padahal pembohongannya minta ampun. Kan gitu. Lo jadi ke Jepang nggak? Ya, karena kan informasi terakhir dari Bang Joshua Sinambela ini sudah dikonfirmasi sama Bang Agri, mengatakan bahwa yang awalnya kan sempat mereka mengabarkan bahwa lagi menunggu balasan dari Yamaguchi soal kedatangan tim dari Indonesia untuk melakukan verifikasi. Dan terakhir ternyata sudah mendapatkan balasan dan sudah oke, tinggal mencari tanggal. Karena saat ini Yamaguchi sedang liburan ternyata. Oh iya. Mungkin kan kita ke sana. Apa istilahnya liburannya Jepang itu ya? Golden Week ya? Apa ya? Iya, lagi ada event musim semi ya. Ini. Kan gitu. Jadi memang dari kita bertiga yang wajah Jepang cuma dia, friend. Iya. Mirip-mirip makanya. Kalau aku secara fisik mungkin mirip, cuma kulitnya yang bermasalah. Ini maksa nih kayaknya. Kan gitu. Padahal aku di SMA tuh belajar bahasa Jepang loh. Iya. Cuma karena menghargai kulit. Makanya aku ketawa waktu Bang Andi Azwan bilang, Rismond sang, kong bawa Ogenki desu ka. Itu kan bahasa-bahasa kita di umum di sekolahan kan gitu. Apa kabar? Yang mudah dimengerti. Selamat malam. Kok dia diam gitu? Dia nggak tahu malahan. Nah, yang paling menarik waktu di Refli Harun, kan Refli Harun tanya, lo kuliah S2, S3 di Jepang, bahasa pengantarnya apa?
wah harus bahasa Jepang bang, Iya. ya kan? Bahasa Baru Jepang. ya ditanya sama Andi Azwan, lo nggak tahu bahasa Jepang bla bla bla. Dia bilang tahu nggak apa? Bahasa Inggris. Saya di sana gunakan bahasa Inggris. Jadi ini orang pembohongnya Berani. akut gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, pembohong besar dan penipu besar itu bukan Pak Jokowi, dia gitu. Kalau Pak Jokowi yang kalian bilang penipu itu sebenarnya soal kebijakan misalnya. Iya. Sebenarnya bukan menipu tapi kontekstual. Iya. Misalnya, misalnya dalam konteks kebijakan SMK misalnya, atau soal utang, soal IEKN, soal 11 triliun, soal janji-janji tertentu. Mereka lupa yang namanya kebijakan itu kontekstual. Iya. Ada hal yang kemudian tidak bisa terrealisasi, ada yang tidak bisa terrealisasi. Iya, betul. Misalnya gara-gara COVID, ada kan anggaran yang fokusnya diubah. Ini nggak bisa, nggak bisa lanjut nih. Kenapa? Karena anggaran dianggarkan ke tadinya misalnya Pak Jokowi, aku janji ya mau kasih kesejahteraan bagian ini, duit akan kita kucurkan sekian miliar. COVID. Nah Iya. kalau COVID kan duitnya udah nggak bisa dipakai di yang lain lalu itu, Iya. hanya untuk COVID. Iya. Itu yang tidak dipahami. Tapi lebih baik kritik itu, kritik IKN lah, kritik hutang Jokowi lah, kritik apalagi semua kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dianggap mungkin tidak berpihak, silahkan itu dikritik. Silakan ya, kebijakannya. Tapi kalau ijazah tuh malu-maluin, friend. Malu-maluin. Yang paling parah lagi profesor-profesor pada malu-maluin sekarang. Iya, Iya kan? ikutan. Iya. Gitu. Ini. Geli banget. Tapi kalau menurut lu dari pihak penyidik ataupun Polda, apakah terlampau lambat atau gimana sih, kayak seperti kemarin yang kita podcast juga kan sempat juga dibahas juga penegak hukum ini. Iya. Apa jangan-jangan di balik mereka ini juga ada something gitu? Pandangan lu gimana? Ya bisa jadi sih. Cuma kan mereka kayaknya terlalu prosedur aja. Oh. Terlalu prosedur dan memang sebenarnya sama dengan kasus-kasus lain. Kalau dalam konteks kita memang kita menganggap lambat, tapi dalam konteks Rismond dan kawan-kawan ini kok ngebut banget kepingin penjarain kami kan gitu. Jadi tergantung kita di sisi mana gitu kan. Tapi kalau rakyat secara umum, baik dia pembela maupun pendukung, tapi yang secara umum ya, yang tidak mau terlibat lebih jauh, mereka juga menganggap ini terlalu berlarut-larut. Iya, bosan nonton kontennya Bang Bil. Ijazah mulu ya kan? Bosan. Kalau aku nggak akan pernah berhenti sampai dengan bahwa sudah ada kepastian hukum. Oke, Kan gitu. patokannya itu ya. Ini orang-orang kan nanya, apa susahnya sih Pak Jokowi perlihatkan ijazahnya? Kan clear, selesai. Itu yang lagi inian, tinggal kasih selesai damai udah gitu. Ya itu belakangan munculnya. Itu belakangan gitu. Orang nggak ngerti bahwa jauh sebelum mereka minta dan bertanya, mereka teriak dulu, Jokowi PKI, Jokowi penjahat, Jokowi bangsat, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, gantung Jokowi, bakar rumahnya Jokowi. Jadi itu dimulai dengan amarah, kebencian, anti dan juga sesuatu yang buruk, caci maki kepada Pak Jokowi, baru kemudian geruduk UGM dan rumahnya Pak Jokowi. Jadi modus dan tujuannya kita tahu Ya. bukan ingin mencari kebenaran, tapi memang pada dasarnya karena berangkat dari kebencian, Ya. sakit hati, dendam bahkan. Ya. Jadi Apa mana ada orang mau terima dengan baik, sponsor juga diawali bohir dengan itu. kira-kira pandangan lu, atau beberapa udah mulai observasi itu dibilang akhir tahun ini baru selesai nih gitu. Iya. Ada kontraknya. Pandangan lu menurut lu gimana? Aku sih Biasanya mikirnya, kan rame tuh. ya ada dan tidak ada, tetap ini dimanfaatkan oleh orang besar. Ada dan tidak ada uang, tetap dimanfaatkan oleh kelompok besar. Besar, gitu ya. kan. Kenapa aku anggap ini dimanfaatkan? Karena memang kan banyak yang anti sama Pak Jokowi. Ya. Orang-orang besar terutama yang nggak dapat proyek selama Pak Jokowi jadi presiden, yang dapat Dendam itu. dendam, yang dapat jabatan tapi dipecat, yang kemudian punya kesalahan dan akhirnya dipenjara di era zaman Pak Jokowi. Kan biasa kalau dipenjara itu selalu ini Pak Jokowi ini, padahal ya lo salah sendiri kan gitu. Ya. Kemudian ada yang dendam juga karena organisasi ormasnya dibubarkan. Hal-hal sepele seperti itu, friend, yang kemudian membuat mereka-mereka ini akhirnya memanfaatkan kisru ijazah palsu. Ya, Profesor Ikral Nusa Bakti, Profesor Rias Rasid, kemudian Said Didu, Refli Harun, ini kan orang-orang yang secara ketokohan, Amin Rais terutama, ketokohannya mereka kan luar biasa, akademisi, praktisi, aktivis, tapi kok pemikirannya kenapa kerdil? Ya karena udah dibungkus dengan motivasi yang itu tadi. Mereka nggak penting ijazahnya Jokowi asli atau tidak, tapi memanfaatkan keributan ini.
untuk bikin kekacauan. Iya, kan gitu. Untuk mendowngrade terhadap Pak Jokowi. Itu udah kita tahu banget lah situasi itu. Jadi aku pikir ada dan tidak ada, tetap ini dimanfaatkan oleh kelompok besar. Nah, di lapangan kemudian mereka ada operasional, aku yakin lah. Lo bayangin setiap pertemuan konferensi pers makan di hotel. Itu di Jakarta, friend, kencing aja itu bayar. Parkir itu nggak ada yang gratis. Terus mereka cuma, oh kami ada, ya memang Rismon ada duit dari AdSense, YouTuber, ya kan. Tapi apakah Rismon akan membiayai semua orang kan enggak? Sehingga itu butuh antara patungan, ya sama kayak kita lah. Kita ini kan ada juga subscriber yang bantu-bantu, misalnya sawer-sawer, Bang Bil, Bang Vicky, ini buat kalian ya, terima kasih yang sudah. Padahal kan itu tidak, itu lumrah. Nah, aku yakin mereka juga demikian. Biasalah YouTuber kan. Kalau pandanganmu Bang Bil soal di iNews kemarin sebagai orang yang cukup mendalami agama, ketika di acara tersebut bahwa kitab suci, sumpah dengan kitab suci dan kemudian kami tidak dibayar oleh siapapun, itu pandangannya gimana? Kalau aku sih, seperti ini ya, sesensitif ini bawa-bawa kitab suci. Aku anggap mereka merendahkan ayat suci, merendahkan kitab suci, bahkan kitab suci yang seharusnya diimplementasikan nilai-nilai dan juga konteks dari teks itu untuk kebaikan, ini dipakai hanya untuk menyumpahi diri terhadap sesuatu yang sebenarnya itu tidak substansial. Jadi mereka sedang mendowngrade Al-Quran. Walaupun Al-Quran atau kitab suci tidak akan pernah jatuh dan turun gara-gara mereka, tapi mereka membuat praktek yang buruk menurutku. Itu buat apa? Karena kita ini sedang berada di kisruh politik. Politik itu hitam putihnya nggak kelihatan, semua abu-abu gitu. Seharusnya biasa aja, karena bisa saja yang hari ini lo bela-bela itu pasti ke depan lo akan anti. Sama dengan si Rismon itu kan anti banget sama Roy Suryo dulu, ya kan? Sekarang tiba-tiba jadi pengagum Roy Suryo dan Roy Suryo pengagum Rismon. Kenapa? RRT. Ya RRT gitu. Nah, ditambah dengan ketika mereka sering membawa ayat, menurutku mereka juga menghina ayat itu sendiri. Kenapa? Karena begini loh, kalau dalam Islam itu ada istilahnya ijtanibu kasiron minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun. Aku berdua sama dua orang Kristen, guys. Hampir nih. Ya. Jadi yang ingin aku bilang, ayat itu mau bilang jauhi dari yang namanya berprasangka buruk. Tahu nggak apa yang mereka lakukan selama ini? Prasangka buruk. Iya, karena prasangka buruk itu zolim, itu perbuatan sedikit aja lo berprasangka buruk terhadap orang lain, itu kategorisasinya mendapatkan dosa besar. Suuzon ya, atau apa? Suuzon istilahnya. Ijtanibu kasiron minadz-dzanni, zonni artinya prasangka buruk. Itu guys. Jadi sama dengan si siapa namanya, si Gus Nur tuh. Ya. Bawa-bawa ayat. Nanti edit aja yang situ. Ya, siap. Bawa-bawa ayat kemudian mencurigai dan memfitnah Pak Jokowi. Dengan mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu hanya karena dia nggak pernah lihat. Itu sih, bro. Luar biasa negara ini. Makin gelap dan wajah pun kita gelap. Wajah kita juga makin gelap. Oke, kira-kira menurut lo Bang, ini akan berakhir kapan gitu? Ada nggak kira-kira feeling lo? Kalau dengan gaya dan konsep gerakan mereka ini kan aku yakin kisruh ijazah palsu nggak akan berhenti meski mereka ditangkap sekalipun. Kenapa? Itu terlihat dari mereka tetap mempertahankan argumentasi, mereka tetap membenarkan asumsi mereka, dan mereka tidak mau menerima kebenaran dari pihak lain. Ya, Profesor Kuncoro representasi dari UGM nggak dipercaya. Ya, penjelasan dari siapapun udah nggak bisa dipercaya. Penemuannya si Joshua tentang itu fontnya beda, nggak mau dipercaya. Jadi ini udah echo chamber. Jadi nggak akan pernah berhenti kisruh ini. Walaupun yang namanya Rismon itu ditangkap, itu pasti nggak akan pernah berhenti mereka. Jadi jangan pernah berharap masyarakat berpikir Rismon, Roy Tiva ini ditangkap kemudian mereka akan sadar. Enggak akan pernah. Tidak akan pernah. Mereka akan tetap melanjutkan kerja-kerja ini. Jadi walaupun di penjara, coba aku tanya, Gus Nur ditangkap kan? Iya. Terus ada nggak aja berubah? Nggak ada. Nggak ada. Masuk penjara berapa bulan, berapa tahun itu, sampai keluar malah keluar di iNews. Saya bersumpah demi Allah, ijazah Pak Jokowi palsu.
Nggak perlu saya sujud ya kan. Susah kan situasinya, kondisinya Sungkem begitu. sama Pak Jokowi dibilang kan kalau memang itu ininya. Kemudian orang yang mendukung Pak Jokowi silahkan keluar dari masjid. Nah, itu kan kebohongannya gitu, bilang Terbantahkan oleh rekam jejaknya sendiri. iya. Bagaimana orang? Jadi menurut aku ya, mereka ini orang-orang yang kategorinya fasik. Orang-orang fasik itu tidak boleh dijadikan rujukan. Fasik dalam artian begini. Pertama tidak konsisten, yang kedua juga alat ukur kebenaran yang nggak jelas, yang ketiga juga banyak perbuatan yang menurutku juga maaf berbohong, banyak fitnahnya, banyak menghina orang lain. Ini tokoh-tokoh yang kategori tidak boleh dijadikan patron untuk belajar agama. Nggak boleh, itu harus ditinggalkan. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang punya karakter-karakter seperti mereka. Jadi orang-orang seperti ini nggak boleh diikutin. Betul. Jadi mending kalau teman-teman anti sama Pak Jokowi, anti sama Mas Gibran, kritik terhadap Pak Jokowinya aja, hajar aja. Kalaupun lo nggak percaya ijazahnya Pak Jokowi asli, yakini karena berdasarkan pengetahuan lo. Jangan karena lo ikutin si Tifa, ikutin si Roy Suryo, ikutin si Rismon. Kan gitu. Roy Suryo, ya kan pernah masuk penjara. Ya. Ya kan? Gus Nur 2 kali, residivis. Kok mau dijadikan sebagai pemimpin agama? Itu kan orang-orang gagal. Kalau yang ini Bang tentang kita bergeser sedikit tentang Egy yang sekarang pengacaranya Risman bilang dia tidak ikut campur, tidak ada urusannya ke situ. Dari menurut lu gimana? Ya kan mulai ketakutan. Dia usianya udah tua, friend. Dia mau berapa lama masuk penjara nih? Dia pernah di penjara. Tapi dia cerdas. Dia memanfaatkan kisru ini, momentum ini, dan sekarang dia gunakan si Rasman ini untuk mengklarifikasi bahwa dia menyetujui ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, tapi yang SMA, bukan yang UGM. Padahal dia teriak-teriak juga sebelumnya. Semua udah kena ancaman. Semua udah kena ancaman. Jadi ya, kecuali si Rismon, dia besar kepala terus kan. Dia besar kepala terus sehingga dia betul-betul melawan lah. Artinya dia nggak akan pernah berhenti karena orangnya udah gengsian kan. Nah kalau Egy Sujana aja udah sadar, udah tua nih, gue nggak mau dipenjara. Udahlah Rasman, lo bilang klarifikasi ya, gue nggak ikut-ikut. Ini konon ada yang mau minta maaf juga ini dari TPUA. Iya. Mau minta maaf, oke. Tua-tua juga orangnya. Dia juga terlapor calon tersangka. Mau minta maaf katanya gitu. Inisialnya Riza Fadilah. Itu mah bukan inisial. Gitu. Ini lagi beredar informasi gitu. Makanya dia belakangan udah jarang hadir kan. Yang hadir cuma Roy Suryo CS. Dimaafin nggak? Oh Pak Jokowi pasti maafin. Tapi kan hukum berjalan. Ya kan? 30 tahun ngeluh si apa? Maaf. Hukum tetap berjalan. Iya. Enak aja. Teriak ganti Jokowi. Kan? Adili Jokowi ya. Coba mereka datang ke rumahnya Pak Jokowi santai, tenang. Ya kayak kita-kita ini. Pak, Bapak katanya ijazahnya palsu, Pak. Ya kan? Iya. Oh, gimana? Tak kasih lihat ya ijazah saya. Itu pasti Pak Jokowi akan begitu. Iya. Ini gantong Jokowi. Tiba-tiba, Pak, kan munafik tuh. Mau nanya, Pak, kami bermaksud hati mau lihat ijazah. Oh, langsung Pak Jokowi. Aku pikir gitu. Nah, yang selanjutnya yang jangan dilupakan apa ya, Pak Jokowi ini sudah terlalu sabarnya tinggi sekali. Dia udah biarkan sejak awal dihina-hina, difitnah. Tapi begitu didatangi, baru dia mulai lakukan perlawanan dengan memproses ini secara hukum. Padahal Pak Jokowi pernah perintahkan kuasa hukumnya, perlihatkan aja. Tapi kuasa hukum bilang jangan Pak, itu nanti nggak bagus. Jadi lagi ya kan? Nggak jadi solusi itu, dan itu nggak baik untuk kehidupan hukum kita, karena siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Seperti itu. Kalau menurut situ, apakah wajar nggak sih seorang presiden tuh memberi unjukan, katanya apapun yang setelah dia menjabat, jadi ini apapun ininya ini punya keseluruhan rakyat Indonesia, apalagi jasanya. Pandangan lu gimana? Iya, kecuali dokumen-dokumen yang pernah dia berikan ke lembaga publik. Ya, sekarang dia punya dokumen hutang. Boleh nggak diperlihatkan? Kan nggak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ijazahnya adalah dokumen publik? Iya, tapi ijazah yang mana? Lo mendaftar sebagai caleg kemarin, lo bawa ijazah? Bawa. Enggak. Oh,
Fotokopi aja kan? Fotokopi. Legalisir kan? Iya. Itu kan yang diberi ke kampus apa ke Iya. KPU? Iya. Ya itu yang diperlihatkan ke KPU. Iya. Jadi kewajiban Nah, KPU ijazah itu aslinya. memperlihatkan ijazah legalisir Pak Jokowi. Iya. Itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi badan publik diwajibkan untuk memperlihatkan dokumen rahasia milik pejabat publik. Tapi dokumen apa? Dokumen yang pejabat publik itu bagikan. Misalnya, Kayak ngelamar lah ya, CV ya. Gitu. iya, apa saja dokumen rahasia yang diberikan kepada KPU itu bisa dibuka. Kalau dia udah jadi pejabat publik. Kalau dia nggak jadi pejabat publik nggak bisa. Itu melekat. Nah, ijazah asli melekat ke Pak Jokowi. Jadi yang boleh diperlihatkan ijazah legalisir. Pertanyaannya, apakah mereka bisa lihat ke KPU? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak ke Komisi Informasi Publik dulu. Kalau Harus sesuai prosedur ya. ya ke Komisi Informasi Publik, baru Komisi Informasi Publik berikan rekomendasi ke KPU, baru KPU perlihatkan. Jadi KPU hanya memberikan klarifikasi bahwa benar. Ya, jadi KPU begini loh, Pak Jokowi tidak akan pernah lulus sebagai calon kalau tidak terverifikasi. Iya, betul. Di KPU itu ada dua verifikasi, verifikasi administrasi atau Vermin, verifikasi faktual, Verfak. Administrasinya, oh ada ijazahnya legalisir. Benar nggak? Belum tentu. Verifikasi faktual dulu. Kita ke kampus, mana kampusnya Pak Jokowi? UGM. Benar nggak dia pernah lulus? Oh ya benar, ini cap dari kami. Clear. Selesai. Pak Jokowi nggak punya musuh. Emang Prabowo nggak cium kalau Pak Jokowi ini bukan alumni UGM. Pasti musuhnya Prabowo kan 2014-2019. Pasti dia suruh orang atau minimal dia suruh musuhnya yang di UGM itu hajar Jokowi. Ternyata dia nggak lulus. Iya. Ini kan dulu nggak ribut. Ini kenapa ribut? Gara-gara ada orang gila bikin buku bahwa Pak Jokowi jasanya palsu. Si Bambang Tri itu. Orang gila aja itu. Bungul menurutku. Nah, diperparah dengan Rismon. Begitu si Egy Sujana bilang, saya kasih 16 miliar, oh langsung dia cari tahu. Oh, fontnya berbeda ya. Kisruhnya semakin rame dan dia karena dicap sebagai ahli, dimanfaatin oleh TPU, ayo kita ributin terus. Nah, Rismon udah malu nih. Mau mundur nggak mungkin, hajar aja terus. Yang penting dapat simpati. Ego dan gengsi. Iya, gengsi Dia udah. tahu dia sudah terjerumus, tapi Iya. dia mau kembali udah gengsi. Ego. Udah gengsi. Iya. Dan dia berada dalam situasi begini, echo chamber, dia dapat duit banyak. Aku pikir demikian, Iya. guys. Kita berjumpa di video berikutnya. Oke. Oke, thank you. Dadah, saya Bang Bil.